Memilih pulang usai Jokowi singgung soal parpol tak sembrono pilih capres, Surya Paloh tersindir. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Ngakunya partai yang nasionalis, partai yang Pancasilais. Ya buktikan aja. Rakyat membutuhkan pembuktian. Partai mana yang paling mengamalkan nilai-nilai Pancasilais, saudaraku? Kebetulan saya dalam keadaan kondisi kurang prima, kurang sehat. Jadi memang baru selesai dari hospital 2 hari yang lalu, ada seminggu. Jadi memang dalam waktu singkat saya juga akan bertemu kembali, karena memang komunikasi yang terjalin selama hampir 7 tahun lebih, 8 tahun setengah ini, berjalannya intens, hampir rutin pertemuan saya. Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan apa tanggapan beliau misalnya pencalonan Bung Anies, kan ini, nah, beliau ucapkan ya baik, bagus. Saya menghargai itu. Saya pikir ini lebih dari cukup. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memilih pulang duluan ketika menghadiri acara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-50 Partai Golkar di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta pada hari Jumat 21 Oktober 2022 malam. Paloh pulang tak lama setelah Presiden Joko Widodo memberikan sambutannya di acara tersebut. Selain Paloh, sejumlah ketua umum dan pimpinan partai politik juga diundang menghadiri acara tersebut. Mulai dari PLT Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen PAN Edi Suparno, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, dan beberapa petinggi parpol lainnya. Dari sederet petinggi parpol itu, Paloh pulang paling awal. Ia terlihat meninggalkan arena sekira pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. 2 jam lebih awal dari Presiden Jokowi yang baru meninggalkan acara itu sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jokowi tiba sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah Jokowi tiba, acara HUT ke-58 Partai Golkar itu dimulai. Dalam sambutannya di acara itu, Jokowi sempat meminta parpol untuk tidak sembrono dalam memilih capres dan cawapres. Presiden Jokowi menganalogikan posisi presiden seperti pilot pesawat terbang yang membawa banyak penumpang. Pilpres, kata Jokowi, ibarat memilih pilot dan kopilot. Jokowi mengingatkan para pimpinan parpol dalam memilih calon presiden 2024 harus hati-hati. Pasalnya, capres yang terpilih nanti akan menahkodai 273 juta rakyat Indonesia. Saya akan hanya memberikan sebuah gambaran bahwa siapapun capres-cawapres itu memang harus hati-hati karena menahkodai 273 juta rakyat Indonesia, kata Presiden. Penentuan capres yang akan diusung, kata Jokowi, harus dengan kalkulasi yang rinci, sehingga capres yang diusung untuk dipilih rakyat Indonesia nantinya adalah calon yang tepat. Sekali lagi, dalam penentuan capres-cawapres tadi, saya sampaikan hati-hati dengan kalkulasi yang detail, tidak sembrono, katanya.
Sejauh ini baru ada 2 parpol yang sudah mendeklarasikan secara resmi capres yang akan diusung pada pemilu 2024. Partai Gerindra memastikan akan mengusung kembali Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum mereka. Pernyataan Jokowi sindir Nasdem, sementara Partai Nasdem mendeklarasikan akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Presiden Jokowi dalam acara HUT Partai Golkar agar parpol tak sembrono mendeklarasikan calon presiden 2024 itu ditujukan kepada Nasdem. Ya, kelihatannya arahannya ke Nasdem, siapa lagi kan? Karena selama ini Nasdem mengusung Anies sebagai capres dan itu Anies itu antitesa dari Jokowi. Kan seperti itu kata Ujang kepada tribunnews.com pada hari Sabtu. Namun demikian, Nasdem mengaku sama sekali tak tersindir dengan pernyataan Presiden Jokowi itu. Surya Paloh menilai pesan Jokowi di acara HUT Partai Golkar itu bukan sindiran untuk Nasdem. Paloh yakin Nasdem juga tak sembrono dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung di Pilpres 2024. Enggak, bukan sindiran, kita enggak sembrono. Bagaimana itu sindiran, ucap Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta pada hari Sabtu. Paloh menyebut keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki jam terbang tinggi di pemerintahan. Ia menilai nasihat Jokowi itu lebih ditujukan untuk partai pimpinan Erlangga Hartanto dan bukan sindiran bagi Nasdem. Makanya Nasdem pilihannya Anies Baswedan yang memiliki jam terbang yang tinggi lah. Di mata Nasdem kan ada subjektivitas dan objektivitas mungkin di pikiran daripada Pak Jokowi ya. Kan sarannya kepada Golkar, kawan-kawan di Golkar ya kalau memilih calon presiden ya pilihlah yang pas tepat untuk Golkar, jelasnya. Terkait keputusan partainya mengusung Anies, Paloh menyebut tak ada yang salah dengan itu. Sebelum mendeklarasikan Anies sebagai capres, Paloh sudah menginstruksikan jajaran partainya mengecek rekam jejak Anies. Pengecekan dilakukan mulai dari pengalaman dari pemerintahan hingga apakah Anies terkait dengan alat negara asing. Hasilnya kata Paloh tak ditemukan hal negatif di dalam diri Anies, kita cek lagi apa latar belakangnya. Ini jangan-jangan enggak ada masalah utama yang bisa barangkali merusak masa depan bangsa ini, kata Surya Paloh. Kalau kita beri kesempatan, dia Anies menjadi pemimpin negeri, kita coba kita cek, coba kita berikhtiar. Kita lakukan pengecekan, nggak ada. Apa dia menjadi alat negara asing? Nggak ada juga dalam pemahaman kita. Jadi apa yang salah? Oh, nggak ada yang salah, cuman nggak disukai aja, sambungnya. Paloh pun mengungkapkan bahwa ada hal yang menyentuh kalbunya sebagai ketua umum partai, di mana ada rasa keadilan yang menggugah untuk mendukung Anies. Ia juga meyakini bahwa dukungan kepada Anies merupakan komitmen Partai Nasdem untuk mempersatukan bangsa, merealisasikan komitmen kebangsaan, kemajemukan hingga pluralisme di Indonesia. Persatuan dan kesatuan tidak hanya sekedar retorika ucapan semata-mata, coba aplikasikan, implementasikan, ucap Paloh. Maka inilah momentum kita mengimplementasikan karena kita yakin kalau atas dasar ketidaksukaan dengan pikiran-pikiran yang menyatakan nantinya semangat kebangsaan kita, toleransi kita berubah menjadi intoleran dari yang seperti Anies Baswedan ini, jelasnya. Paloh juga sempat menyinggung soal munculnya cap terhadap partainya saat menentukan sikap politik. Ia mengingat momen saat Partai Nasdem mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di pemilihan Gubernur DKI tahun 2017. Saat itu Nasdem dicap sebagai partai penista agama. Paloh menyebut cap terhadap partainya soal penista agama turut mengusik dirinya. Pasalnya, Paloh menyebut bahwa dirinya dididik oleh orang tuanya sebagai seorang muslim yang taat. Saya mengalami pengalaman pemilu lalu dianggap partai penista agama. Saya dididik dengan kemusliman saya dan keimanan dengan keyakinan saya. Terbayang wajah almarhumah ibu saya, orang tua saya, kata Paloh. Partai penista agama itu yang masih saya nggak terima karena saya dukung Ahok, sambungnya. Kini cap terhadap partainya kembali muncul saat mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurut Paloh, Partai Nasdem kini dicap sebagai kardun. Kan aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama, dukung Anies saya dibilang ini baru jadi kadrun, lanjutnya. Namun ia menyadari bahwa dinamika berpolitik seperti itu akan tetap terjadi ke depan. Paloh lantas mempertanyakan kedewasaan dalam berpolitik di Indonesia. Nasib saya ini gimana, saya bilang. Paling lucu ini bangsa, paling lucu. Nah, dewasakah kita? Jawab sendiri, tukasnya.